Malam itu, langit mendung berat menggantung di atas desa Gunung Leutik. Suara jangkrik bersahut-sahutan seolah mencoba memperingatkan sesuatu yang tak terlihat. Reno, pemuda berusia 27 tahun, tak menggubris itu semua. Ia tetap berjalan cepat sambil menenteng senapan angin dan membawa senter kecil. Buruannya malam itu adalah babi hutan yang konon merusak ladang warga. Tapi bukan sekadar berburu. Reno melakukannya untuk membuktikan dirinya lebih berani dari siapapun di desa. Jangan lewat Batu Lengkaya, Ren. Itu daerah angker. Pesan Mak Iem, tetua desa, sore tadi. Tapi Reno hanya tertawa. Mak, itu cuma mitos biar anak-anak gak main jauh ke hutan. Dengan langkah yakin, Reno menembus rimbunnya semak dan akar-akar tua. Hutan larangan memang sudah jarang dimasuki orang, bahkan di siang hari. Ada pohon-pohon besar yang batangnya dipeluk lumut tua, dan suasananya dingin seperti peti mati. Tak ada suara burung, tak ada ranting patah. Hening, hanya napasnya sendiri dan derap langkahnya yang terdengar. Beberapa menit kemudian, Reno sampai di sebuah tempat yang seharusnya tidak ia temui. Batu besar menjulang setinggi 2 meter, ditutupi lumut kehijauan dan berlumuran embun. Udara di sekitarnya lebih dingin, bahkan kabut turun menyelimuti tanah. Jantung Reno berdetak lebih cepat. Ah, ini mungkin Batu Lengka yang dibilang Mak Iem. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar dari ketakutannya. Ia melangkah ke depan, menatap batu itu dengan senter, lalu memutuskan untuk melangkahi batu tersebut sambil berkata dalam hati, "Bismillah." Begitu kakinya menapak sisi lain dari batu itu, seketika dunia berubah. Angin berhenti, tidak ada lagi suara malam. Langit gelap total, seolah bulan dan bintang telah dihapus dari langit. Reno merasa tubuhnya seperti dihisap, bukan ke bawah, tapi ke dalam sesuatu. Udara menjadi sangat dingin. Dedaunan bergoyang tapi tidak ada angin. Senter yang ia pegang mulai berkedip dan kemudian mati total. Ia berdiri di sana, membeku oleh rasa asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Ini bukan hutan yang tadi," bisik Reno. Ia mundur setapak, mencoba kembali melewati batu. Tapi, batu itu tidak ada. Yang ada hanya pohon-pohon yang asing bentuknya, kulitnya keperakan, dan seakan menghela napas sendiri. Reno menjerit, tapi suaranya seperti ditelan kabut. Ia berlari ke arah asal, tapi jalan terasa tak berujung. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan seperti manusia berdiri diam di kejauhan. Bayangan itu tinggi, tanpa wajah, dan hanya memandangi Reno. Namun saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Tergantikan oleh suara perempuan menyanyi dari kejauhan. Nyanyian lemah lembut, namun tidak berasal dari tenggorokan manusia biasa. Panik. Reno memeluk tubuhnya sendiri. Tangannya menggigil. Ia baru sadar, ia tidak sedang berburu babi. Ia sedang memasuki dunia yang bukan untuk manusia. Dunia gaib yang sejak dulu ditakuti, kini menjadi tempat ia tersesat dan mungkin tak akan pernah keluar. Langkah Reno gontai. Kakinya mulai lelah, tapi rasa takut membuatnya terus berjalan. Ia tak tahu sudah berapa jam ia menelusuri hutan asing itu. Yang jelas, tempat ini bukan lagi dunia yang ia kenal. Tak ada arah mata angin, tak ada suara alam, hanya sunyi dan kabut yang makin tebal. Di tengah ketakutannya, ia melihat cahaya redup di kejauhan, seperti api kecil atau lentera tua. Dengan sisa keberanian, ia berjalan mendekat. Kabut perlahan menyingkapkan sebuah perkampungan kecil yang muncul begitu saja di tengah hutan. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, ada jalan setapak dari batu halus, dan lentera-lentera menggantung di tiap beranda, menyala dengan nyala merah kekuningan. "Assalamualaikum," ujar Reno, mencoba memanggil. Tapi tak ada jawaban. Suasana begitu hening, bahkan terlalu hening untuk sebuah kampung. Tiba-tiba, seorang perempuan tua muncul dari balik pintu. Rambutnya putih panjang, matanya sayu, namun senyumnya ramah. "Masuk. Le, kau pasti capek. Sini, makan dulu," ucapnya pelan. Tanpa berpikir panjang, Reno mengangguk. Ia masuk ke dalam rumah itu. Duduk di bel bambu yang hangat.
Di depannya sudah tersedia sepiring nasi, ayam bakar, dan segelas air jernih. Perutnya memang lapar, tapi ia ragu. Perempuan tua itu hanya tersenyum sambil berkata, "Jangan takut, di sini semua tamu dihormati." Reno mulai makan. Rasa makanannya luar biasa enak, seperti dimasak dengan bumbu yang belum pernah ia cicipi. Tapi saat ia menoleh ke jendela, ia membeku. Di luar, banyak warga kampung berdiri diam. Mereka semua memandang ke arahnya. Lelaki, perempuan, anak-anak, semuanya tersenyum, tapi tak berkedip. Yang lebih mengerikan, tubuh mereka tidak memiliki bayangan. Lentera menyala, tapi tak ada bayangan di tanah. Bahkan tubuh Reno sendiri masih memantulkan bayangan samar, menjadikannya satu-satunya yang berbeda. Warga-warga itu perlahan mendekat. Satu persatu mengangguk ke arahnya seperti memberi hormat. Reno berdiri. Saya harus pergi," ujarnya pelan. Namun pintu rumah tertutup sendiri, dan perempuan tua itu berubah raut wajahnya, tak lagi ramah. Matanya hitam legam, dan kulitnya mulai tampak seperti lilin yang mencair. "Kau sudah makan makanan kami. Le, kau tidak bisa pulang begitu saja." Reno mendobrak pintu dan lari keluar rumah. Jalanan kampung berubah gelap. Rumah-rumah kayu yang tadinya indah, kini terlihat lapuk dan penuh lumut. Lentera-lentera jatuh satu persatu dan padam. Tiba-tiba terdengar suara gamelan dari kejauhan. Irama lembut namun menyayat telinga, seperti musik pengantar kematian. Saat Reno berlari ke ujung kampung, ia kembali melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sumur tua di tengah lapangan, dengan darah segar mengalir perlahan ke dalamnya. Dari dalam sumur, terdengar suara-suara merintih, seperti orang yang minta tolong, menangis, dan terkekeh bersamaan. Reno menjerit, namun tak ada yang mendengar. Ia terjebak di kampung tanpa bayangan, dikelilingi makhluk yang bukan manusia, dan satu hal pasti, tempat ini hidup dan lapar. Setelah berhasil keluar dari kampung tanpa bayangan, Reno limbung menyusuri jalan setapak yang entah sejak kapan terbentang di depannya. Angin yang tadi diam kini berdesir lirih, membawa aroma bunga-bunga aneh yang membuat kepalanya pening. Keringat dingin membasahi tubuhnya, sementara suara gamelan tetap mengikuti langkahnya dari kejauhan, irama lambat yang seperti menuntunnya, atau justru menjebaknya. Tiba-tiba, di ujung jalan, kabut terbelah. Sebuah istana menjulang, megah dan asing. Dindingnya bukan dari batu biasa, melainkan seperti emas mengilat yang bercahaya lembut. Atapnya menjulang tinggi seperti kuil kuno, dan di tiap tiangnya, terdapat patung wajah-wajah manusia yang tampak menderita, seolah sedang menjerit. Reno tertarik seolah ada kekuatan yang mengikat langkahnya. Ia tidak bisa berbalik. Kakinya terus melangkah masuk ke dalam istana, melewati lorong panjang dengan lampu-lampu menggantung seperti kunang-kunang merah. Udara di dalam tidak dingin, tapi berat. Setiap napas terasa seperti menghirup beban. Di ujung ruangan, berdiri seorang perempuan. Anggun. Kulitnya seputih bulan purnama, rambutnya hitam panjang menyentuh lantai, dan matanya berkilau seperti sisik ular, bergerak-gerak meski tubuhnya diam. "Akhirnya, kau datang juga, manusia pilihan," ucap perempuan itu dengan suara berlapis, seperti banyak suara berbicara bersamaan. Siapa kau?" tanya Reno dengan suara gemetar. "Aku yang menguasai bagian ini dari dunia antara. Mereka memanggilku Ratu Larasati, penjaga pintu antara dunia kalian dan dunia kami." Reno diam. Tubuhnya ingin lari, tapi jiwanya tertahan. Tatapan sang ratu seperti mengunci akalnya. Ia melihat bayangan-bayangan masa lalunya melintas di udara. Ibunya yang sakit, tanah warisan yang dijual, dan dirinya sendiri yang terus merasa kecil di hadapan orang-orang kaya di desanya. "Kau punya luka dan keinginan. Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan," lanjut sang ratu, sambil mengulurkan tangan. "Kekayaan, umur panjang, kekuasaan, tapi tentu dengan satu syarat." Reno menelan ludah. "Syaratnya? Kau akan menjadi utusanku di dunia manusia. Tidak perlu menyembahku. Kau hanya perlu menjadi penjaga gerbangku."
Sekali dalam setahun, kau akan membuka jalan bagi manusia-manusia yang ingin kaya, dan membiarkan sebagian dari mereka tersesat. Aku tidak bisa. Aku cuma ingin pulang, jawab Reno. Sang ratu tersenyum, tapi senyumnya dingin. Ia melambaikan tangan, dan dari balik dinding emas, muncullah bayangan-bayangan manusia lain. Ada yang tubuhnya terpotong, ada yang merangkak dengan mata kosong, dan ada pula yang tertawa sambil menangis. Ini mereka yang menolak. Kau ingin seperti mereka. Tiba-tiba, Reno melihat dirinya sendiri, berdiri di singgasana emas, mengenakan jubah merah, dikelilingi emas dan makanan. Namun wajahnya kosong. Tak ada sukacita, hanya kehampaan. Gambar itu terpantul di dinding istana, seperti penglihatan masa depan yang ditawarkan sang ratu. Pilih sekarang. Kau hanya punya 2 malam lagi sebelum alam ini menelammu sepenuhnya. Setelah itu, kau bukan manusia lagi. Reno berlutut. Kepalanya berat. Ia tahu, satu pilihan bisa membuatnya pulang, atau menghilang selamanya. Tapi yang belum ia tahu, tidak ada kesepakatan dengan dunia gaib yang tidak membawa harga. Dan sang ratu hanya tertawa pelan, menunggu keputusan. Hari ketiga di alam gaib datang tanpa fajar. Tak ada matahari, tak ada pagi. Waktu di tempat ini hanya ditandai oleh perubahan suhu dan aroma udara. Reno terbangun dalam sebuah ruangan batu, tanpa tahu bagaimana ia bisa sampai ke sana. Tubuhnya terasa berat, kepalanya pening, dan dinding di sekitarnya penuh dengan ukiran simbol-simbol aneh yang seolah bergerak setiap kali ia berkedip. Di tengah ruangan, berdiri 3 pintu berukuran besar. Di atas masing-masing pintu, tertulis huruf-huruf berkilau dengan bahasa yang tak dikenalnya. Namun dalam pikirannya, seolah ada suara yang menjelaskan arti dari ketiganya. Pintu pertama, pengorbanan jiwa. Pintu kedua, pengabdian abadi. Pintu ketiga, penyerahan darah. Reno menatap ketiga pilihan itu dengan jantung berdetak kencang. Tiba-tiba, Ratu Larasati muncul dari balik kabut yang menyusup ke lantai. Ia tak lagi tersenyum seperti kemarin. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya merah menyala, dan suaranya menggema tanpa gerak bibir. Setiap yang ingin kembali harus memilih satu dari ketiganya. Jalan pulang tidaklah gratis. Jiwa? Abadi? Darah? Maksudnya apa? Reno bertanya. Gemetar. Ratu itu melangkah ke depan, dan sekali sentuh tangannya, Reno langsung melihat kilasan 3 orang berbeda. Yang pertama, seorang lelaki tua menangis di pojok gua. Tubuhnya kian lama makin tembus pandang hingga akhirnya lenyap. Yang kedua, seorang perempuan muda melayani para makhluk berwajah rusak, berjalan tanpa henti sambil membawa baki emas dan darah. Yang ketiga, seorang anak laki-laki yang mengorbankan sosok mirip ibunya ke dalam api besar demi kembali ke dunia nyata. Reno muntah. Ia ingin keluar. Ia ingin kembali ke desanya dan melupakan semuanya. Tapi kakinya lemas. Hawa panas menjalar ke sekujur tubuhnya. Pilih sekarang, ujar Ratu Larasati. Atau kau akan jadi arwah gentayangan di ruang antara, tanpa bentuk, tanpa nama. Reno menunduk. Dalam benaknya, satu pintu terasa paling ringan, penyerahan darah. Ia belum tahu pasti artinya, tapi pikirnya, mungkin lebih baik dari menyerahkan jiwa atau hidup sebagai budak makhluk halus. Tapi ratu itu tertawa mendengar isi hatinya. Kau pikir itu pilihan paling mudah? Penyerahan darah berarti satu nyawa dari dunia nyata. Seseorang yang kau kenal, harus kau berikan padaku. Reno kaget. Seseorang yang aku kenal. Ya, kau harus kembali nanti, membawa tumbal. Bisa siapa saja. Kakakmu, temanmu, tetanggamu. Satu saja. Dan kau bisa menikmati segala kemewahan yang akan kuberikan. Reno bergetar hebat. Ia tak sanggup menjawab. Tapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, dinding di sekelilingnya terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan bawah tanah. Di sana, puluhan manusia terkurung dalam kurungan dari tulang. Beberapa menangis, beberapa tertawa sendiri, beberapa sudah tak sadar diri. Salah satu di antaranya,
Seorang lelaki parubaya dengan rambut kusut merangkak ke arah Reno dan memohon, "Tolong, bilang ke anak saya masih hidup, saya." Reno mundur. Napasnya tak teratur. Semua mereka adalah manusia yang gagal memilih. Terjebak selamanya di ruang ini, kata sang ratu. Kini, waktu makin menipis. Reno tahu, apapun pilihannya, ia tidak akan keluar tanpa luka. Tapi jika ia memilih satu, siapa yang harus ia serahkan? Dan sang ratu, dengan sabar, hanya menunggu. Hari keempat di alam gaib tak memberi ampun bagi akal sehat Reno. Ia terbangun di sebuah tempat baru lagi, kali ini di sebuah pendopo tua, terbuka di tengah hutan yang gelap. Langit tak punya warna. Tanah seperti denyut nadi berdetak perlahan. Di depannya sudah tersedia satu meja batu, dengan tumpukan emas berkilau, perhiasan, dan segumpal darah segar di tengahnya. Di seberang meja, duduk Ratu Larasati, mengenakan jubah hitam panjang dengan sulaman darah membentuk wajah-wajah manusia yang seolah hidup. Matanya menatap Reno dengan tajam, namun senyumnya masih lembut. Terlalu lembut, seperti racun yang ditabur di madu. "Kau sudah memilih," bisiknya. "Kau sudah menyentuh pintu penyerahan darah. Kau tahu artinya. Tapi sekarang, kau harus menyelesaikannya. Hanya dengan menyerahkan satu nyawa dari dunia asalmu, kau akan kembali dengan semua ini. Harta, kehormatan, bahkan kehidupan yang tak pernah kau bayangkan." Reno diam. Kepalanya terasa penuh. Tapi entah bagaimana, suara sang ratu selalu berhasil menembus logika. "Lalu, siapa yang harus aku tumbalkan?" tanya Reno dengan suara parau. "Kau yang pilih," jawabnya ringan. "Tapi aku sudah melihat isi hatimu. Reno, kau sudah membayangkan satu nama. Nama itu akan aku simpan." Reno bergidik. Ia memang sempat berpikir tentang tetangganya, Pak Darmo, yang selalu menyindir kemiskinannya. Tapi itu hanya pikiran sekelebat. "Tidak, aku tak benar-benar ingin." "Pikiranmu cukup. Dalam dunia kami, niat sudah sama dengan ikrar." Tiba-tiba, angin berputar kencang. Dari langit, muncul kilasan seperti cermin air, memantulkan wajah-wajah dari dunia nyata. Ibunya yang renta, tetangganya, teman masa kecilnya. Reno gemetar ketika melihat bayangan Pak Darmo muncul paling jelas, tertawa sambil menepuk-nepuk punggungnya dalam acara kampung. "Dengan darahnya, semua ini akan jadi milikmu," bisik Ratu Larasati lagi. Seketika itu juga, tubuh Reno terangkat. Ia merasa melayang, terhisap ke dalam cermin itu. Dunia kabur, dan pandangannya gelap. Ia tersadar di tepi sungai di dekat desanya. Tapi kini berbeda. Ia tak lagi kotor, melainkan berpakaian seperti orang berada. Di tangannya ada tas kulit berisi uang dan perhiasan. Di lehernya, liontin merah yang memancarkan panas. Warga yang lewat memandangnya kagum. Bahkan Pak Darmo mendatanginya, menyalami Reno dengan senyum sumringah. Tapi begitu menyentuh tangan Reno, wajah Pak Darmo menegang. Ia mendadak lemas, lalu jatuh ke tanah, menggeliat seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. "Pak Darmo, Pak?" seru warga sekitar. Tapi Reno hanya berdiri diam, tubuhnya tak bisa bergerak. Ia tahu, tumbal telah diambil, dan itu bukan dia yang memilih sepenuhnya. Dari jauh, suara Ratu Larasati terdengar lembut di telinganya. Entah dari mana datangnya. "Selamat datang kembali, manusia baru. Kekayaanmu sudah mulai ditunaikan. Tapi jangan lupa janji adalah utang. Dan darah selalu menuntut balasan." Hari keempat ditutup dengan pemakaman mendadak di desa. Reno hanya bisa berdiri di kejauhan, memeluk tas harta yang kini terasa jauh lebih berat, lebih dari sekadar emas. 2 hari pertama setelah Reno kembali ke desa, hidupnya berubah drastis. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata, kini menunduk penuh hormat. Rumah reotnya berubah jadi bangunan megah bergaya kolonial dengan pagar besi dan lampu gantung dari kristal. Mobil mewah terparkir di halamannya. Dan yang paling mencolok, para tokoh desa, bahkan kepala desa sendiri, menawarkan posisi istimewa, penasihat pembangunan kampung.
Namun di balik semua kemewahan itu, malam Reno berubah jadi neraka. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Pak Darmo. Terkapar, menggeliat. Matanya menatap tajam ke arah Reno sambil berkata tanpa suara, "Kau yang menyerahkan aku." Reno terbangun basah kuyup oleh keringat. Nafasnya memburu. Tapi anehnya, pagi harinya tubuhnya selalu kembali segar, lebih kuat, dan pikirannya lebih tajam. Ia bahkan bisa menebak kejadian-kejadian kecil, seperti siapa yang akan datang ke rumahnya, siapa yang sedang membicarakannya, dan bagaimana arah angin politik di desa. Hari kelima, ia menemukan sebuah buku tua di mejanya, tidak tahu dari mana datangnya. Sampulnya hitam legam, dan halaman-halamannya berisi nama-nama orang, lengkap dengan wajah samar yang seolah hidup. Dan yang membuatnya tercekat, nama Pak Darmo sudah tercoret dengan tinta merah. Tapi ada nama baru di bawahnya, lebih pudar, belum tercetak jelas. Malamnya, ia mendengar ketukan di jendela. Pelan, teratur, 3 kali. Tok, tok, tok. Saat dibuka, tak ada siapapun, hanya kabut tipis yang masuk. Namun saat ia membalikkan badan, liontin merah di lehernya berdenyut panas, dan suara lirih bergema. Kekayaan bertahan, jika darah terus berjalan. Hari ke-6, satu persatu warga desa mulai mengalami kejadian aneh. Anak tetangga hilang di hutan tanpa jejak. Seekor sapi milik warga ditemukan tergantung di pohon besar dengan kepala terbalik. Dan setiap kejadian itu terjadi, liontin Reno makin bersinar, dan isi rekening bannya bertambah otomatis. Ia mulai paham, ia telah menjadi bagian dari siklus. Bukan hanya sekali tumbal, tapi selamanya. Alam gaib telah mencengkeram jiwanya, perlahan tapi pasti. Dan tiap kali pemberian datang, ia akan kehilangan satu hal, suara hatinya. Pada malam ke-6, ibunya yang selama ini tinggal di rumah belakang mendadak masuk kamar Reno dan menatapnya tajam. "Reno, ini bukan kamu," katanya sambil gemetar. "Aku mimpi. Pak Darmo mendatangiku. Katanya kamu." Tiba-tiba liontin Reno bersinar terang. Ibunya jatuh pingsan di tempat. Reno menggigil. Ia mencoba membuka liontin itu, tapi tak bisa. Semakin ia menarik, semakin lehernya terasa dicekik. Ia menatap ke cermin. Wajahnya makin pucat. Di belakangnya, di pantulan cermin, sesosok perempuan berjubah hitam berdiri. "Ratu Larasati, kau hanya butuh 1 malam lagi. Setelah itu, semuanya milikmu sepenuhnya. Tapi jika kau menolak sekarang, semua ini akan menghilang, dan kau akan menjadi penghuni alamku selamanya." Kini Reno tahu, malam ke-7 akan menjadi penentu. Malam ke-7 datang seperti bisikan maut, tenang, tanpa suara, tapi menusuk tulang. Udara di sekitar rumah Reno seperti berhenti bergerak. Angin tak lagi berembus, dan suara jangkrik mendadak menghilang. Langit tak terlihat. Semua seperti lenyap ditelan kegelapan. Reno duduk di ruang tengah rumahnya. Api dalam perapian menyala tanpa bahan bakar. Di tangannya, liontin merah berdenyut cepat, seperti jantung yang gelisah. Ia sudah tahu malam ini akan datang. Ia juga tahu, keputusan yang ia buat malam ini akan menentukan, apakah ia akan hidup sebagai manusia kaya raya selamanya, atau terperangkap di alam kegelapan tanpa bentuk dan nama. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka pelan, padahal tak ada yang menyentuhnya. Kabut putih masuk seperti merayap, dan dari kabut itu, langkah-langkah bergema, pelan, anggun, tapi mengancam. Ratu Larasati muncul, mengenakan jubah yang kali ini dipenuhi wajah-wajah yang Reno kenali. Pak Darmo, anak tetangga, bahkan wajah ibunya, semua ada di kain jubah itu, seolah berteriak dari balik benang. "Waktumu sudah habis, Reno." Suaranya tenang. "Apakah kau siap menerima kekekalan, atau menebus dengan tubuhmu sendiri?" Reno berdiri, tubuhnya gemetar. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena marah. "Aku tidak mau jadi alatmu lagi," katanya pelan. Ratu Larasati mendekat. "Kalau begitu, kau harus kembalikan semuanya."
Kekayaanmu, kekuatanmu, dan nyawa yang kau utang akan ditarik darimu sekarang. Reno menatap liontin merah di dadanya. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah menghancurkan pengikat itu. Tapi bagaimana? Tiba-tiba, dari jendela, ibunya masuk tergopoh-gopoh. Reno, jangan percaya makhluk itu. Aku tahu semuanya sekarang. Kau masih bisa kembali, asal kau serahkan yang bukan milikmu. Reno menoleh ke ibunya, lalu ke meja yang sejak tadi menyala emas. Di atasnya ada buku hitam yang mencatat nama-nama tumbal. Dengan suara yang dalam, Ratu Larasati menyeringai, "Kalau kau bakar buku itu, seluruh harta dan keberuntunganmu lenyap, dan luka para korbanmu akan kembali padamu." Tanpa ragu, Reno mengambil buku itu dan melemparkannya ke dalam api. Seketika, seluruh rumah berguncang. Jeritan menggema dari dinding, dari lantai, dari udara. Liontin di leher Reno memanas hebat, hingga akhirnya pecah, meledak dalam cahaya merah menyilaukan. Ratu Larasati menjerit, jeritan yang tak terdengar oleh telinga manusia, tapi menggema langsung ke dalam jiwa. Kabut menghilang, rumah menghilang, dunia runtuh. Lalu semuanya gelap. Reno terbangun di hutan. Benar-benar hutan. Tidak ada istana, tidak ada emas, tidak ada liontin. Hanya tubuhnya yang penuh luka, dan sekelilingnya sunyi. Di saku celananya, hanya ada satu lembar foto kusam, dirinya dan ibunya, saat masih kecil. Ia berjalan kembali ke desa. Butuh waktu 2 hari. Tapi ketika ia sampai, semua orang kaget. Reno yang mereka pikir hilang selama seminggu, ternyata sudah dinyatakan meninggal 3 tahun yang lalu. "Siapa kamu?" tanya seorang warga. "Kamu mirip anak Bunarti. Tapi Reno udah mati. Kamu siapa?" Reno membeku. Ia menatap bayangannya di cermin warung, dan tak ada apa-apa. Bayangannya tak muncul. Ia berhasil kabur dari alam gaib, tapi jejaknya tertinggal. Dan setiap malam, ia mendengar suara lirih di telinganya. Kekayaan bisa hilang, tapi perjanjian tetap abadi.